Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radina Fitriani. Saya Kana Azura. Saya Nola Yuandini. Saya Nur Fatimatu Zahra. Saya Naswa Sapana Angelita. Saya Nadia Mukaddimah. Perkenalkan, nama saya Fajar Mukti Saputra. Saya Faris Gibran Alafis. Saya Muhammad Yanpanur. Kami dari kelompok 4 kelas D2. Di sini kami akan memaparkan bagaimana sih upaya dalam pelestarian flora dan fauna. Ingin tahu lebih lanjut, simak videonya. Flora dan fauna merupakan penopang utama keseimbangan ekosistem. Tumbuhan berperan menyediakan oksigen, menjaga kualitas tanah, mengatur air, serta menyerap karbon. Sementara fauna membantu mengatur rantai makanan dan keseimbangan populasi makhluk hidup. Indonesia sebagai negara mega biodiversitas memiliki ribuan spesies unik yang bermanfaat sebagai sumber pangan, obat, dan jasa lingkungan bagi manusia. Oleh karena itu, menjaga kelestarian flora dan fauna adalah tanggung jawab bersama untuk mencegah rusaknya ekosistem dan menjaga keberlanjutan hidup masa depan. Hutan menjadi habitat utama bagi spesies flora dan fauna. Hutan menyediakan makanan, tempat berlindung, serta ruang untuk berkembang biak. Namun ketika hutan rusak, habitat menghilang dan keseimbangan ekosistem terganggu sehingga banyak spesies yang terancam punah. Selain kerusakan hutan, perubahan iklim dan aktivitas manusia juga semakin mengancam keberadaan flora dan fauna. Kenaikan suhu bumi, perubahan pola hujan, serta meningkatnya bencana alam menyebabkan banyak spesies kehilangan habitat dan sulit beradaptasi. Deforestasi, pembukaan lahan, penambangan, serta pembangunan menyebabkan fragmentasi hujan, sehingga satwa kesulitan mencari makan dan berkembang biak. Flora pun terancam oleh penebangan liar, eksploitasi berlebihan, serta alih fungsi lahan. Kombinasi ancaman ini membuat banyak spesies menjadi rentan, bahkan mendekati kepunahan. Kerusakan flora dan fauna menimbulkan gangguan besar pada ekosistem. Hilangnya satu spesies dapat memutus rantai makanan, merusak kesuburan tanah, menurunkan kualitas air, dan meningkatkan risiko bencana seperti banjir, kekeringan, serta longsor. Ketidakseimbangan ini tak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan manusia, terutama masyarakat sekitar kawasan hutan. Upaya perlindungan dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu konservasi in situ dan ex situ. Konservasi in situ menjaga spesies di habitat alaminya melalui taman nasional, cagar alam, dan hutan lindung agar ekosistem tetap utuh. Sementara konservasi ex situ dilakukan melalui penangkaran satwa, kebun raya, dan pusat penyelamatan untuk memperbanyak populasi spesies terancam hingga siap dilepas kembali ke alam. Selain konservasi in situ dan ex situ, upaya restorasi dan rehabilitasi hutan juga diperlukan untuk memulihkan ekosistem rusak, termasuk membangun koridor ekologis agar satwa dapat berpindah antar habitat. Dan juga dilakukan pengawasan terhadap perburuan dan perdagangan ilegal, pemanfaatan teknologi seperti satelit, drone, GIS, dan kamera trap yang dapat meningkatkan efektivitas pemantauan dan perlindungan flora dan fauna dalam ekosistem hutan. Peran kebijakan dan penegakan hukum sangat penting dalam pelestarian. Undang-undang perlindungan satwa, pengawasan perdagangan, serta penindakan pembalakan liar menjadi fondasi konservasi. Penegakan hukum yang tegas dan keberlanjutan diperlukan agar pelaku kejahatan lingkungan mendapat efek jerah, sehingga pembunuhan dan perusakan habitat dapat ditekan. Baik, selain itu, keterlibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pelestarian. Masyarakat adalah pihak yang paling dekat dengan lingkungan, sehingga pemulihan dan pencegahan harus melibatkan mereka. Tanpa dukungan masyarakat, program apapun tidak akan efektif. Masyarakat dapat menjadi penjaga, pengawas, dan penggerak perubahan untuk menciptakan pelestarian yang berhasil dan berkelanjutan. Sehingga edukasi lingkungan perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami nilai keanekaragaman hayati dan terdorong untuk menjaga alam. Upaya nyata yang dapat dilakukan melalui kegiatan penghijauan, tidak memburu atau menjual satwa dilindungi, dan mengelola sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan. Reboisasi dan pengurangan sampah merupakan langkah konkret yang dapat dilakukan bersama. Pelestarian bukan hanya tugas satu pihak, tetapi kolaborasi antara masyarakat, sekolah,
pemerintah dan lembaga konservasi agar ekosistem tetap terjaga.